Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Wede Dongtian, salam kebajikan. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas unit 1, hanya saja unit 1 itu lebih kepada PPUPK. Nah, di video hari ini kita akan fokus kepada bab selanjutnya, bukan bab selanjutnya sebenarnya ini masih unit 1. Hanya saja Ibu bagi menjadi 2 video. Nah, pada video ini kita akan fokus kepada panitia 9 dan mukadimah dasar negara. Ya, lare-lare. Nah, kita langsung aja ya, bahwa panitia 8 itu terdiri dari 8 tokoh. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua Ki Bagus Hadikusmo, yang ketiga Kiai Haji Wahid Hasyim, yang keempat adalah Muhammad Yamin, yang kelima adalah Sutarjo, yang keenam adalah Maramis, dan yang ketujuh adalah Otto Iskandar, dan yang kedelapan adalah Muhammad Hatta. Nah, pada panitia 8 bisa kita lihat ya di PowerPoint bahwa ketua dari panitia 8 adalah Insinyur Soekarno. Ingat ya lare-lare, panitia 8 ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Dan next adalah sejarah pembentukan panitia 9. Kalau di buku paket atau di buku pegangan siswa itu enggak ada ya. Makanya itu Ibu tambah beberapa materi, yaitu panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Kalau kita perhatikan, Insinyur Soekarno itu mengajukan rancangan dasar negara pada tanggal 1 Juni. Benar kan? Lah, pada tanggal 1 Juni juga Insinyur Soekarno membentuk sebuah panitia 9 pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Jadi pada hari yang sama, tanggal yang sama, telah mengajukan rancangan dasar negara ia, dan yang kedua adalah pembentukan panitia 9, tanggal yang sama, hari yang sama, tahun yang sama. Nah, oke. Panitia 9 terdiri dari 9 tokoh. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua ya. Yang kedua adalah Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Muhammad Yamin, yang keempat adalah Ahmad Subarjo, yang kelima adalah Maramis, dan yang keenam adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, yang ketujuh adalah Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, dan yang kedelapan adalah Abi Kusno Tiojo Kuroso, dan yang kesembilan adalah Haji Agus Salim. Oke. Kalau kalian perhatikan adalah ketuanya dari panitia 8 dan panitia 9 pasti tahu. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno itu menjadi ketua pada panitia 8 dan panitia 9. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno ya, lare-lare. Nah, tapi kalau PPUPK itu adalah KRT Rajiman Widyodiningrat ya. Ingat, bukan Insinyur Soekarno. Nanti kalau ditanya jawabnya beda lagi. Bukan ya anak-anak ya. Ketua PPUPK adalah KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, oke. Nah, next selanjutnya adalah panitia 8 membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota PPUPK. Ada banyak usulan. Poin A adalah usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang B adalah usulan yang meminta mengenai dasar negara. Yang C, usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. Yang poin D adalah usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang E adalah usulan yang meminta mengenai warga negara. Yang ke F adalah usulan yang meminta mengenai daerah. Yang G adalah usulan yang meminta mengenai agama dan negara. Yang poin H adalah usulan yang meminta mengenai pembelaan. Yang ke I adalah usulan yang meminta mengenai keuangan. Jadi banyak usulan-usulan.
Salah satunya banyak usulan, dan usulan itu ada 9 usulan. Nah, itu diusulkan pada para anggota BPUPK ya lare-lare. Oke, next selanjutnya adalah kalau di bagian ini itu lebih kepada pro dan kontra, hampir sama. Ketika kita melakukan sebuah diskusi, pasti akan ada pro dan kontra. Nah, itu Panitia 9 kan mengadakan rapat pada tanggal 29 Juni tahun 1945 tentang dasar negara. Nah, di dalam itu diskusi berlangsung alot atau sangat susah ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara. Sebagaimana juga tergambar dalam sidang BPUPK, beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam. Nah, pada saat sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia mayoritas agamanya adalah Islam. Tapi tidak menutupi kemungkinan bahwa negara Indonesia itu bineka. Jadi pada video yang pertama Ibu telah menjelaskan bahwa Indonesia itu bineka di dalam agama. Ada agama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Ada agama yang berbeda selain Islam. Dan para tokoh itu mintanya Islam sajalah, Islam. Nah, di bagian yang kontra atau tadi kan ada yang setuju negara Indonesia maunya negara Islam saja. Nah, tetapi ada yang menolak menjadikan negara Indonesia itu sebagai negara Islam, sebagai dasar negara. Bahkan Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan pemisahan agama dan negara. Nah kan pro dan kontra di dalam diskusi ataupun musyawarah. Para tokoh saja, tokoh terdahulu bangsa, ada pro dan kontra. Dan itu hal yang wajar ketika ada di dalam musyawarah ya lare-lare. Dan walaupun hal tersebut sudah wajar, tetapi jangan sampai ada keributan. Namanya juga diskusi, pasti mengutarakan pendapat. Dan pendapat setiap manusia, setiap orang itu beda-beda. Tidak bisa disamakan atau tidak bisa kita paksa, ya. Nah, next selanjutnya adalah Piagam Jakarta dan upaya kompromi. Usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapat sanggahan dari anggota lainnya. Dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Insinyur Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara. Akhirnya disepakatinya rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah dan Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Jadi bahasanya adalah kalau Insinyur Soekarno itu mengatakan sebagai Mukadimah, tapi kalau Muhammad Yamin itu menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Ya, lari-lari paham? Semoga paham, gak pusing-pusing ya. Oke, ingat itu perbedaannya. Oke, isi Mukadimah atau Piagam Jakartanya ya selanjutnya adalah yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir sama bunyinya dengan Pancasila, hampir sama persis. Yang berbeda adalah di sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu poin yang beda ya. Oke, hasil keputusan Panitia 9 tersebut dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dan BPUPK telah menyelesaikan tugasnya, maka BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.
Selanjutnya, menyiapkan kemerdekaan Indonesia tanggal 9 Agustus tahun 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi pada bagian ini adalah BPUPK itu telah melaksanakan tugasnya. Dan panitia 8, panitia 9 itu sebenarnya termasuk ke dalam BPUPK. Sampai sini paham ya? Jadi panitia 8 dan panitia 9 itu sebenarnya masih termasuk ke dalam BPUPK. Nah, karena BPUPK itu telah menyelesaikan tugasnya sudah selesai, maka dari itu BPUPK itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan membentuk badan lagi, ada badan baru untuk persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut PPKI, dan PPKI itu dibentuk pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 ya lare-lare. Next, bagian selanjutnya adalah PPKI belum menjalankan tugas. Kok belum menjalankan tugas? Situasi Indonesia semakin memanas seiring dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Jadi, Jepang kan waktu itu kan masih perang kan sebenarnya sama Belanda, Inggris ya kan, sudah masih perang, tapi Jepang juga masih sempat-sempatnya mencari muka kepada rakyat Indonesia atau mencari simpati kepada rakyat Indonesia, dan ternyata Jepang atau negara Jepang di bagian Nagasaki dan Hiroshima itu dibom ya anak-anak, sehingga pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Misalnya nyerah belah kesel perang baik jadinya menyerah. Seiring dengan itu terjadi kekosongan kekuasaan. Jadi karena kan tadi Indonesia terakhir kan dijajah nih sama Jepang. Nah, Jepang kan kalah kan sama Belanda, Inggris ya kan. Nah, saat Jepang kalah, saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, karena kekuasaannya kosong, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, tadi kan sudah merdeka nih. Sudah merdeka, kita sudah bahagia, kita menjadi satu kesatuan. Nah, sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang. Ya Allah, sidangnya adalah, dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Masih ingat ya tadi yang perbedaan silanya di sila pertama? Dan Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Alasannya adalah kenapa berubah, sejumlah pihak keberatan dengan adanya 7 kata tersebut, sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Ya kalian tahu sendiri ya lare-lare bahwa Indonesia itu bineka, salah satunya bineka di dalam agama. Kalau kita kekeh dengan Islam saja, lantas bagaimana dengan agama yang lain? Kalau ternyata ada saya nggak mau bergabung sama Indonesia karena saya itu memiliki kepercayaan di dalam agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, ataupun Konghucu. Ketika dijadikan dalam satu Islam, lalu bagaimana dengan agama yang lain? Otomatis mereka pasti ingin memisahkan diri anak-anak ataupun lare-lare, mereka itu pasti ingin memisahkan diri. Maka dari itu, perbedaan itu berpotensi menjadi sebuah perpecahan. Sehingga sila yang pertama itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama ya, dan sila pertama juga mengandung makna toleransi, di mana toleransi itu memiliki arti saling menghargai, saling menghormati agama, pendapat, kepercayaan yang berbeda dari kita anak-anak atau lare-lare.
Nah, selama ini kan ada beberapa tokoh yang mengusulkan Indonesia berasaskan Islam seperti Ki Bagus Hadikusmo dan Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Para tokoh Islam itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka pun sepakat dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Jadi fix ya, saat itu sudah Pak, saya akan berbesar hati untuk perubahan pada sila pertama, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu semua demi apa? Itu semua demi Indonesia tetap menjadi satu kesatuan dan tidak terpecahkan. Kita tetap menjadi satu. Walaupun kita bineka, kita tetap satu. Nah, oke, motivasinya hari ini adalah kayak ini dari Insinyur Soekarno ya, bahwa Insinyur Soekarno itu mengatakan saatnya telah tiba untuk meyakinkan dunia bahwa aku bukan boneka Jepang. Maksudnya adalah Indonesia merdeka itu karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Indonesia merdeka karena kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia itu bukan boneka Jepang karena kita merdeka perjuangan kita sendiri, yaitu rakyat Indonesia. Nah, kata-kata selanjutnya adalah perbedaan itu ada bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk kita rayakan. Jadi lare-lare ketika kita berbeda, ya jangan dipermasalahkan. Apa sih yang harus dipermasalahkan? Karena sebenarnya kita kuat, kita hebat karena kita bineka, karena kita berbeda. Jadi jangan pernah dipermasalahkan, tapi marilah kita tetap menjadi satu kesatuan dan mari kita rayakan kebinekaan Indonesia ya lare-lare. Oke, yang selanjutnya adalah tugas kalian itu masih tetap sama. Dan sebelumnya Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mau meluangkan waktu untuk belajar materi PPKN walaupun membosankan dan gurunya membosankan. Tetapi terima kasih untuk lare-lare yang mau meluangkan waktu belajar materi PPKN ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada yang mau ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa chat Ibu kalau punya nomornya Ibu, oke? Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang menyakiti hati mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.